Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara petani seluruh Indonesia. Kali ini channel HS Mas Tani akan memberi informasi tentang pembenihan cabai agar tumbuh baik dan benar dan merata. Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut, ikuti terus. Untuk menyemai benih cabai, kita memerlukan media semai yang baik dan sehat dan terbebas dari penyakit tular tanah. Untuk kandungan media semai sendiri itu terdiri dari tanah, kompos, dolomit, serta bakteri pengurai. Untuk perbandingannya kita menggunakan 1:3. Contohnya tanah 3 angkong, pupuk kandang 1 angkong, dan dolomit sekitar 10 kilo. Setelah itu kita aduk sampai merata hingga jadi seperti ini contohnya. Lalu untuk media ini sendiri, setelah kita aduk merata, kita semprot dengan bakteri pengurai, contohnya seperti M4, M21. Lalu kita diamkan selama kurang lebih seminggu. Setelah 1 minggu baru kita isi ke dalam polybag ukuran seperti ini, ukuran 6x8. Kita isi di dalam sini sampai sekitar 95%. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Kita sisakan sedikit untuk nanti peletakan bibit supaya tidak lari-lari bibitnya ketika ditaruhkan. Setelah kita taruhkan dan kita isi, kita susun. Saya saat ini menggunakan styrofoam untuk memudahkan penyusunan seperti ini contohnya. Ini polybagnya kita isi sekitar 90% saja atau 95% untuk peletakan benih agar tidak lari-lari dia benihnya. Oke, setelah itu kita setelah diisi, kita diamkan ini selama 2 minggu baru bisa kita isi benih. Tujuannya agar pupuk yang ada di dalam polybag ini matang dengan sempurna dan siap pakai. Setelah 2 minggu baru kita lakukan peletakan benih. Contohnya seperti ini, kita letakkan satu-satu. Ini dia contohnya. Kalau benihnya bebas, mau pakai benih apa aja bisa, yang penting benih cabai. Dan polybag ini juga bukan untuk cabai aja, tapi untuk segala jenis tanaman yang berbiji kalau mau ditaruh polybag. Tujuan pembenihan ini diletakkan di dalam polybag tujuannya agar nanti ketika pindah tanam itu tidak akan stres tanamannya. Kalaupun stres tidak terlalu lama. Yang kedua, untuk memudahkan kita dalam penghitungan jumlah benih, kebutuhan benih yang diperlukan, nggak boros gitu. Untuk benihnya sendiri saya saat ini menggunakan dari produk dari Tanindo, Siostapi. Ini dia produknya ini, dan menggunakan cabai lokal Magenta, serta menggunakan bibit cabai lokal Lobel. Bungkusnya entah kemana tadi, sudah hilang. Setelah kita isi kita isi semua benihnya, kita taruhkan dengan baik. Barulah kita tutup dengan tanah dan abu gosok. Oke, lanjut seperti ini dia contohnya. Ini abu gosoknya.
kita buka secukupnya. Abu gosok ini tidak terlalu secukupnya saja, seperlunya, tidak terlalu banyak juga, tidak terlalu sedikit. Lalu kita aduk sampai merata. Jika kurang lembut, kita tambah lagi. Tujuan pemberian dari abu gosok ini untuk nanti mempermudah benih tumbuh, supaya tidak keras dia. Kalau tanah saja keras, dia agak susah dia tumbuhnya. Dia tumbuh tapi kadang nggak kuat dia untuk naik ke atas. Itu benih itu tidak kuat naik ke atas. Nah, tujuannya itu untuk pemberian ini sendiri. Tanah yang kita gunakan sama seperti tanah pengisian polybag, nggak ada bedanya, cuman bedanya di penambahan untuk pemberian abu gosok saja. Kita kasih supaya dia berongga. Setelah itu kita memerlukan ini namanya ayaan atau ceting untuk mengayak. Kita taruhkan seperti ini, Oke. Lalu kita ayakkan ke atasnya seperti ini, tutup hingga merata, tertutup sempurna. Jika kurang, kita bisa menambahkannya lagi. Kita tutup, kita ayak dengan sempurna. Oke, setelah tertutup sempurna, tidak ada terlihat lagi benih, Oke. Lalu kita siram. Dalam penyiraman tidak terlalu basah, juga tidak terlalu kering, secukupnya saja. Oke, setelah kita siram, kita tutup dengan tutupnya styrofoam tentunya ya. Nah, setelah kita tutup, bisa kita taruh di lapangan langsung, tapi dengan pembuatan teduh-teduhan atau rumah-rumahan benih. Contohnya seperti ini. Nah, yang udah kita buatkan rumah-rumahan benih, itu dia yang sudah diisi, udah jadi, tinggal menunggu tumbuhnya. Biasanya dia akan tumbuh setelah 7 hari atau seminggu, baru dia akan muncul. Dan setelah seminggu kita buka tutupnya, kita siram secukupnya saja. Jangan terlalu basah karena nanti akan menghambat pertumbuhan. Dan jangan lupa juga kita beri perawatan, contohnya dengan pemberian fungisida, seperti contohnya yang untuk pitium, layu bakteri, pengaplikasiannya seminggu sekali. Contohnya ini yang bibit ini udah umur 10 hari. Ini bibit ini sudah umur 10 hari. Dan bibit ini akan dipindah setelah umur 25 sampai 30 hari ke lapangan.
Nah, ini dia contoh bibit yang sudah umur 1 bulan dan siap ditanam ke lapangan. Oke, buat teman-teman, terima kasih. Dukung terus channel HS Mas Tani. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya tentunya, agar bisa memberi informasi tentang dunia pertanian. Semoga channel ini bermanfaat untuk petani Indonesia.